Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film ini menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face and he was on the ground for for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason to have like a different point of view. It's really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang terus naik. Selain nobar film horor ini, KBRI juga mengadakan trick or treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika datang menggunakan berbagai kostum dan menikmati dekorasi Halloween di gedung tua yang berusia lebih dari 120 tahun tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat dinilai sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar. Terpuruknya angka ketenaga kerjaan ini ditenggarai akibat beragam faktor, termasuk cuaca ekstrim. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw two hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was
well below average, to use their phrase. 47% response rate. That number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%. The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenaga kerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down, and for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening, and ultimately, we may avoid that recession, but that deceleration and nominal or real growth may feel like one, and that may be also true for what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, the hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level, and wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, negara-negara Eropa bersiap menghadapi potensi kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih di tengah persaingan Pilpres melawan Wapres Kamala Harris. Isu terkait aliansi NATO, perang Rusia, Ukraina, hubungan perdagangan, juga masa depan demokrasi jadi kekhawatiran mereka. Selama masa kepemimpinan Donald Trump 2017 hingga 2020, hubungan AS dan Prancis mendingin meski sempat hangat di awal. Keduanya merenggang mengikuti ketegangan hubungan dagang, isu Iran, perubahan iklim, dan dugaan pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi NATO. Jika terpilih kembali, Trump berjanji untuk kembali menerapkan tarif tinggi ke Eropa, mengupayakan negosiasi untuk akhiri perang Rusia di Ukraina, dan memangkas dukungan AS ke Kiev. Sebuah langkah yang banyak ditentang para pemimpin negara Eropa. There is a sense that he is older, meaner, more radical and more dangerous. There is, of course, the future of Europe, the future of NATO, the protection, the solidarity facing Russia. Para pemimpin Uni Eropa dilaporkan sedang mempersiapkan skenario untuk meredam dampak dari potensi terpilihnya kembali Trump. Tapi di penjuru Eropa, masyarakat merasa khawatir. Trump fait peur parce que déjà dans la manière dont il s'exprime, on a l'impression qu'il véhicule la haine, qu'il ment à chaque moment de son discours. Et je pense que si Trump passait, ça serait vraiment. On a l'impression qu'il a toute la stature d'un despote, d'un dictateur. Survei YouGov Eurotrack menunjukkan mayoritas warga Eropa Barat, bahkan yang mendukung kelompok sayap kanan pun lebih memfavoritkan Harris dalam Pilpres AS. Menurut analis, sebagian besar warga Eropa mendukung Kamala Harris, wakil presiden sekaligus capres dari Partai Demokrat, karena dipandang akan bisa mempererat atau melanjutkan hubungan transatlantik yang dibangun oleh Presiden Joe Biden. Sementara ketika menjabat, Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris, serta beberapa kali mengancam untuk keluar dari Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Namun hubungan AS dan Prancis diprediksi akan merenggang terlepas siapapun yang menempati Gedung Putih karena adanya peralihan prioritas AS. I think a Harris victory would generate big relief in Europe. We have also seen that Harris' campaign was not really about the substance, particularly when it comes to foreign policy. So, of course, she remains to some extent a surprise box for many Europeans.
Sementara bagi Trump, dukungan datang dari sejumlah penggemar garis kerasnya di Eropa. Salah satunya adalah Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria yang terus melakukan kontak dengan Trump selama ia berkampanye. Wacana kampanye Trump yang nasionalis dan keras terhadap imigran beresonan dengan sayap kanan dan kelompok populis Eropa. I'm worried about democracy because if Trump wins this election, it's going to be like a domino effect on Europe. Sejumlah analis percaya kembalinya kepresidenan Trump mungkin akan jadi pengingat bagi Eropa untuk meningkatkan pertahanan militer dan ekonominya. Sebuah langkah yang menurut kritikus seharusnya telah dilakukan blok tersebut sejak lama. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, mayoritas warga Rohingya di Amerika Serikat tahun ini mendapatkan hak untuk memilih presiden untuk pertama kali. Warga Rohingya ini dulunya merupakan warga yang mengungsi lama di kawasan Malaysia sebelum akhirnya dinaturalisasi di Amerika. Nur Karim, warga Rohingya yang 33 tahun mengungsi di Malaysia, pindah untuk menetap di Amerika Serikat pada 2015. Tinggal di pinggiran kota Milwaukee bersama istri dan anaknya, Nur Karim berprofesi sebagai sopir taksi online. Ini adalah mobil pertama yang Nur Karim miliki di usianya yang sudah lewat setengah abad. Happy dah, happy dalam, tak boleh cerita lah, banyak happy. Jalan sendiri, kira tak boleh tolong orang. Sini kan tak ada kita kalau banyak susah. Sini penting satu kereta ya. Di usianya ke-56 tahun, untuk pertama kalinya juga, Nur Karim punya hak untuk memilih pemimpinnya sebagai warga negara Amerika. Trump lah, Republican dengan dia tuh, Republican itu businessman. Saya kan soft employer, kerja, berjalan Uber, sekarang saya turun. Diperkirakan ada sekitar 12.000 warga Rohingya yang kini bermukim di Amerika Serikat. Mayoritas sekitar 2.000 hingga 4.000 berada di Milwaukee, bagian dari negara bagian Wisconsin, yang termasuk swing state yang suaranya diperebutkan dua partai pemilu Amerika. Proses resettlement atau pemukiman kembali warga Rohingya di AS juga berkat bantuan Pusat Komunitas Rohingya (BRCW) atau Burmese Rohingya Community of Wisconsin. This is a church before, you know. So we bought this building. Muhammad Anwar mendirikan BRCW dan komunitasnya membeli gedung tua bekas gereja ini dan menjadikannya pusat komunitas Rohingya di Milwaukee. This is a gym. We even don't know what is right before, you know, when we were living in Burma, you know. We thought that's a life, you know, a human being can have. Anwar sendiri dapatkan kewarganegaranya tahun 2020 dan untuk pertama kali dalam hidupnya ia memiliki hak untuk memilih presiden. Pilihan presidennya jatuh kepada yang menurutnya ramah terhadap para pengungsi. Meski sebagai pemimpin organisasi nirlaba, ia tak bisa terang-terangan tunjukkan dukungan partai politiknya. I never vote in Myanmar. Okay, I never involved in the politics. Just because I am Muslim, in a state of choosing who is right, I have always to see who is helping the refugees. Pilihan warga Asia, termasuk ex-pengungsi Rohingya, bervariasi. Menurut peneliti dari Pew Research Center, ada sekitar 15 juta imigran asal Asia yang berhak memilih pada tahun ini. Sebagian besar condong ke Partai Demokrat, dan ini tercermin pada Pilpres terakhir pada 2020, hanya 28% yang memilih Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wicaksana dan Nabila Ganinda, VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, Presiden Ukraina telah mempresentasikan rencana kemenangan Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Meski begitu, rencana tersebut mendapatkan tanggapan dingin dari negara-negara barat, juga warga Ukraina sendiri. 5 poin dan 3 lampiran rahasia, seperti itulah rencana kemenangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Rencana itu termasuk mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan mengerahkan kekuatan militer non-nuklir yang cukup di wilayahnya untuk menghalangi Rusia. Reaksi negara-negara barat ambigu. Usai dipaparkan, rencana ini tidak ditanggapi secara antusias oleh negara-negara barat. Ketika bertemu di Jerman pertengahan Oktober ini, baik Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis gagal menyepakati sebuah komitmen spesifik untuk merespon rencana kemenangan Kiev.
Di dalam negeri, sikap orang Ukraina pun serupa. Він реальний, але не залежить від України. Все буде вирішено на полях битви, і що найкращий друг України – це українське ЗСУ. Сподіваємось. Сподіваємось на краще, але це буде не один рік, і звісно, нам треба самим воювати. Pengamat politik Ukraina yakin bahwa rencana itu mengandung terlalu banyak poin yang tidak realistis untuk diterapkan oleh negara-negara barat. Якби було 4 реалістичні пункти і один з серії wishful thinking, його б в методі виключення з правила могли б розглянути. Sementara itu, pakar militer mengkhawatirkan tidak adanya rencana alternatif jika negara-negara barat tidak menerapkan rencana tersebut. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі нема. Тобто питання стоїть так: або партнери по коаліції зроблять нам те, що ми просимо, або план Б має бути саме тотальна мобілізація, при тому і людей, і фінансів. Pada saat yang sama, pakar ekonomi menyoroti, Sekutu Barat perlu memahami seperti apa dunia pasca perang nantinya. Якщо Україна переможе, це буде безпечніший світ. Якщо Україна впаде, це буде світ, в якому кожен диктатор робить що завгодно в своїй власній зоні інтересів. Setelah hampir 3 tahun invasi skala penuh, pasukan Rusia terus maju di Ukraina Timur. Ukraina juga menghadapi musim dingin yang sulit, karena serangan Rusia telah menghancurkan sebagian besar sistem energi mereka. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu pemirsa, ketergantungan pada energi berbasis batu bara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah Zimbabwe memeriksa kesehatan warga dan merelokasi mereka. Sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Wangei yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Wangei dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SESA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Wangei Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Wangei, the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar, of using solar here in Wangei. Pihak SESA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan banyak didatangi wisatawan pada musim gugur. Pengunjung khusus datang untuk melihat perubahan warna dedaunan dan kehadiran mereka membawa berkah bagi warga lokal sekitar.
Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont, and the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper, alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.